Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar teman-temanku, pada mahasiswa-mahasiswiku di IPN Tegal ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah pendidikan keterampilan. Adapun tema pada hari ini itu adalah tentang pendidikan eh, tentang mengenal diri ya, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengenal diri sendiri, kita akan tahu siapa kita itu sebenarnya. Kalau sudah tahu siapa kita, maka kita akan tahu siapa yang menciptakan kita. Ya. Ketika sudah tahu yang menciptakan kita adalah Allah, Tuhan ya, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan bukan hanya saya sendiri, tetapi Tuhan menciptakan saya, menciptakan orang lain, menciptakan makhluk lain, menciptakan alam semesta, menciptakan ucapan, menciptakan pergaulan dan lain sebagainya. Maka ketika sudah mengenal diri kita itu, maka kita mestinya menjadi hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang insan kamil ya, yang kamil, yang sempurna, sempurna dari segi ketauhidannya, sempurna dari segi mengenal Allah secara vertikal, sempurna dari mengenal kepada makhluk-makhluk Allah, artinya secara horizontal. Jadi hubungan secara vertikal kita tahu kepada Allah, hubungan secara horizontal kita tahu kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah tahu siapa diri kita, mestinya nanti ketika kita sudah misalkan sedang dirundung masalah ya, sedang berada dalam lingkaran hidup yang serba sulit atau apapun lah itu ya. Itu nanti kita akan ingat bahwa kesulitan yang sedang kita hadapi itu ya bukan atas kehendak kita mutlak, tetapi atas karena ada unsur dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencoba atau menguji kita ya, menguji orang tersebut ya. Maka ketika sudah tahu bahwa siapa diri kita itu adalah, kita akan hidup selalu optimis, akan hidup selalu bernilai berprasangka baik, baik terhadap diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mengenal diri kita sendiri. Ini dalam konteks keagamaan demikian. Ya. Ada dalil mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, itu pasti akan mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya. Ya, ini kalau sudah mengenal Tuhan, ya itu tadi yang saya katakan demikian ya. Kita akan lebih enjoy menghadapi hidup ya, lebih enjoy, lebih santai menghadapi kesulitan, hambatan, rintangan apapun itu di dunia ini. Nah, para pemirsa, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu mindset hidup diri kita itu sendiri ya, mengenal diri sehingga mengenal yang lain, maka bagaimana caranya untuk bisa tertancap di dalam diri kita? Ya, ya. Caranya adalah dengan memosisikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Ya, ya. Hamba Allah diciptakan hanya untuk beribadah. Ya, kita harus yakin bahwa kita itu adalah lemah. Ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, itu konsep mengenal diri ya, mengenal diri sendiri. Ya. Sekarang bagaimana mengenalkan diri sendiri kepada anak didik kita? Ya, kepada anak didik kita. Mulai dari tingkat PAUD, SD, MI, sampai seterusnya. Ya, dalam pendidikan yang paling dasar ya, pendidikan usia dini. Bagaimana seorang guru mengenalkan kepada siswa-siswinya yang masih dini supaya mereka itu mengenal dirinya sendiri. Nah, ini sangat sulit ya, memberikan pengenalan diri kepada anak didik itu sangat sulit ya, apalagi usia yang kecil ya. Kalau usia besar itu mungkin sudah nalar ya, sudah nalar. Tapi nanti dulu ya, kadang-kadang kita memberikan pengenalan diri sendiri kepada orang dewasa itu jauh lebih sulit kadang-kadang. Kenapa? Karena
pada orang dewasa itu sudah terlanjur memiliki karakter yang tidak mau mengenal dirinya, ya. Yang sudah terlanjur terbawa karakter egois, emosi dan sebagainya, sehingga dia tidak mau mengenal dirinya. Ini kadang-kadang lebih sulit ya mengenalkan diri sendiri kepada orang dewasa atau remaja. Nah, untuk mengenalkan kepada anak usia dini, ya, usia di bawah 6 tahun, itu ya kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, ya. Ya, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Sulitnya apa? Ya, anak didik itu memiliki karakter iri atau cemburu, ya, iri atau cemburu yang luar biasa. Jadi kemauan yang ada di dalam anak usia dini itu sangat tinggi. Ya, kemauan yang semacam ini disebutkan menjadi sebuah istilah ketika di umur itu, ya, disebut sebagai istilah umur golden age, umur keemasan, ya. Usia keemasan itu anak dini, anak usia dini, emas, ya. Dia memiliki kekuatan untuk menangkap segala sesuatu yang ada di lingkungannya, ya, dengan penuh perasaan, penuh dengan kemauan, ya. Kalau kemauannya tidak terturuti, ini akan berbahaya, meluap, ya. Ya, kalau anak kecil ya bahayanya ya menangis, ya. Menangis yang tidak tertolong misalkan, ya. Sampai-sampai kemudian ngamuk, ya, memukul-mukul ibunya, ya, atau membanting-banting apa, itu kan ya itu adalah dampak negatif dari seusia dini itu, seusia dini itu, ya. Jadi karakternya itu karakter ingin seperti orang lain, ya, sehingga kadang-kadang sulit untuk mengenal dirinya sendiri. Kamu itu adalah kamu, ya, itu kadang-kadang sulit, ya, kadang-kadang sulit, ya. Itu anak dini, anak usia dini. Nah, bagaimana untuk mengenalkan diri sendiri, ya, self, ya, mengenal diri sendiri itu kepada mereka yang masih kecil, ya. Orang tua, kuncinya adalah orang tua. Orang tua itu harus berperan aktif mengimbangi, ya, mengimbangi atas kemauan anak didiknya yang cenderung proaktif, produktif, ya, harus mengimbangi. Contohnya, ya, misalkan, ya, ketika anak Anda berebut mainan, misalkan, ya, mobil-mobilan, ya. Kebetulan saya punya anak sendiri, ya, anak kecil yang usia 4 tahun setengah, ya. Sehingga saya melihat betul, ya, melihat realitas secara, ya, fakta ketika berebut mainan dengan temannya itu luar biasa. Maka solusinya itu adalah dengan menasihati, nah, itu mobil punyanya si dia, ya. Jadi kalau kamu mainannya ini dulu aja, ya, jangan berebut. Kalau misalkan pengen yang mobil-mobilan, nanti kita beli sendiri, ya. Nah, itu ungkapan seperti itu harus sering dilakukan, disampaikan oleh seorang ibu atau oleh orang tua, bapaknya juga, ya, agar karakter siapa kamu itu sebenarnya itu tertanam sejak kecil. Kalau sudah tertanam sejak kecil, ya, awal-awalnya memang, ya, tidak nurut, ya, tidak manut, ya, tetap memberontak dan sebagainya, ya. Seberapa besar pun pemberontakan anak itu tetap, ya, jangan bosan seorang ibu, ya, seorang ibu untuk terus menasihati bahwa kamu itu adalah kamu, bahwa kamu itu bukan dia. Ini memang agak sulit, penuh tantangan, ya, kalau menghadapi anak usia dini seperti itu, ya, usianya yang pola pikirnya yang luar biasa. Nah, di dalam kemauannya yang sangat tinggi itu, ya, anak kecil itu memiliki emosional yang tinggi, perasaan yang tinggi pula, ya. Di dalam kemauannya itu, ya, anak seusia dini itu memiliki perasaan emosional yang tinggi kalau terus dilatih, ya. Kalau terus dilatih, dia akan memiliki perasaan yang penuh dengan emosi, ya, artinya ya nggih, ya, apa, iya gitulah, ya, saya biasanya pakai bahasa Jawa, ya, nggih,
ya nak, ya nanti kita beli mainan baru kita misalkan lah. Itu yang perlu dididik itu adalah emosionalnya ya. Makanya emosional ini perlu didukung ya, perlu terus dimunculkan. Biasanya kalau dalam dunia anak kecil itu dengan permainan, dengan bermain ya. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa meningkatkan kecerdasan emosional melalui permainan ya. Maka anak-anak kecil itu harus sering diberikan permainan ya, sering bermain dengan orang tuanya, dengan teman sebaya, dengan guru PAUD-nya misalkan ya. Jadi perasaan emosional ini sudah tertanam sejak dini, sehingga nanti ketika sudah remaja bahkan sudah tua, ketika menjumpai masalah tadi yang saya katakan, dia itu mudah untuk meresapi atas kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia mampu berkaca bahwa saya itu siapa. Nah, inilah pentingnya mengenali diri sendiri itu perlu ditanamkan, bukan hanya pada orang dewasa, orang tua, remaja ya, tetapi dalam usia dini pun harus sudah mulai ditanamkan. Jadi tidak memandang umur. Adapun umur itu hanya perbedaan metode ya, perbedaan metode bagaimana kita menyampaikan pengenalan diri, diri sendiri kepada masing-masing orang tersebut, masing-masing dewasa, remaja ataupun anak usia dini itu sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri ya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, para keluarga pemirsa ya, semoga mampu mengenali diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.